Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Syafiq Ansyari Panjaitan, NPM 2308260228. Saya merupakan mahasiswa dari Stabuk 2023. Kali ini saya akan membawakan topik mengenai sistem urinaria. Nah, sistem urinaria ini merupakan sebuah sistem tubuh yang terdiri atas 4 organ utama. Yang pertama itu ada ginjal, lalu selanjutnya ada ureter, lalu selanjutnya ada vesika urinaria dan akhirnya nanti ada uretra. Nah, fungsinya ini adalah untuk memelihara homeostasis dalam tubuh. Lalu dia mengatur keseimbangan cairan dan juga mengatur keseimbangan elektrolit. Nah, selain itu dia juga eh, menghasilkan zat hormon seperti renin dan juga eritropoietin. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari organ-organ utamanya. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang berbentuk seperti kacang. Dia itu terletak setinggi vertebra toraks ke-12 sampai lumbar 3. Nah, dia itu untuk ginjal yang sebelah kanannya itu dia lebih rendah karena terdesak oleh hati. Jadi ginjal sebelah kirinya itu lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Beratnya itu sekitar 150 gram untuk orang dewasa. Nah, jika dipotong secara frontal, maka kita akan menemukan struktur seperti eh, ada korteks, medula, dan juga pelvis renalis. Nah, ginjal ini menerima darah dari eh, jantung itu sekitar 25% dari total curah jantung per menit. Nah, itu sekitar kurang lebih 120 mililiter per menit. Nah, untuk sirkulasi dari ginjal sendiri, dia itu bermula dari aorta abdominal, lalu dia akan masuk ke arteri renalis, lalu dia akan masuk ke arteri segmentalis, selanjutnya dia masuk ke arteri lobaris, lalu dia masuk ke arteri interlobaris, lalu dia akan masuk ke arteri arcuatus, selanjutnya dia masuk ke arteri interlobularis, selanjutnya dia masuk ke arteri eferen, masuk ke glomerulus, masuk ke arteri eferen, masuk ke kapiler peritubular, lalu selanjutnya dia masuk ke vena. Yang pertama dia masuk ke vena interlobularis, selanjutnya masuk ke vena arctus, selanjutnya dia masuk ke vena interlobaris, selanjutnya dia masuk ke vena renalis, dan nanti akan akhirnya berakhir di vena cava inferior. Nah, untuk ginjal ini dia memiliki satuan unit yang disebut nefron. Nefron ini merupakan unit struktural dan fungsional dari ginjal. Satu nefron ini terdiri atas satu glomerulus dan juga satu tubulus renal. Nah, tubulus renal ini terdiri atas kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan juga tubulus distal. Selanjutnya ada organ ureter. Nah, organ ureter ini merupakan organ yang menyambungkan organ dari renal ke vesika urinaria. Nah, jadi nanti itu dia itu sebagai saluran yang menyalurkan urin dari renal ke vesika urinaria. Nah, nanti selanjutnya itu ada organ vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini merupakan organ yang menjadi tempat penampungan sementara urin sebelum nanti akhirnya dibuang melalui proses berkemih. eh, jadi dia itu ditampung terlebih dahulu sampai banyak, lalu dia dibuang gitu. Nah, selanjutnya itu ada uretra. Uretra ini merupakan saluran terakhir setelah vesika urinaria. Nah, jadi dia itu dari vesika urinaria dia masuk ke uretra, lalu dari uretra itu dia akan dibuang keluar dari dalam tubuh manusia gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembentukan dari urin. Nah, pembentukan dari urin ini terdiri dari 3 proses utama, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan juga sekresi tubulus. Nah, untuk filtrasi ini dia merupakan proses penyaringan besar-besaran plasma dari kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Nah, sedangkan untuk reabsorpsi ini dia merupakan proses perpindahan zat dari lumen tubulus menuju kapiler peritubulus. Nah, sekresi tubulus ini dia merupakan kebalikan dari reabsorpsi tubulus. Dia ini merupakan perpindahan zat
dari plasma kapiler menuju lumen-lumen tubulus gitu. Nah, ya yang pertama ada proses filtrasi, yang ini merupakan proses, yang paling awal dari pembentukan urin yang diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Nah, nanti itu selain penyaringan di glomerulus, dia juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping-keping darah, dan juga sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil yang terlarut dalam, apa namanya, terlarut dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat. Nah, ini tuh dapat melewati saringan dan menjadi bagian dari endapannya. Nah, hasil dari filtrasi ini disebut juga urin primer atau filter glomerulus. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas laju filtrasi glomerulus. Nah, yang dimaksud dari laju filtrasi glomerulus ini merupakan jumlah cairan yang difiltrasi nanti ke dalam kapsul albumen per satuan waktunya. Nah, rata-ratanya itu sekitar 125 ml per menit atau 180 liter per menit, per hari. Maaf. Nah, total volume plasmanya itu sekitar kurang lebih 3 liter. Ginjal itu tuh normalnya itu memfiltrasi 60 kali per harinya. Selanjutnya ada kontrol dari LFG, itu dikontrol atas tiga, yaitu pengaturan aliran darah arteriol, autoregulasi LFG, dan juga hormon dan saraf otonom. Nah, untuk reabsorpsi, dia ini merupakan kondisi di mana bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal. Sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Nah, eh, 99 dari cairan yang difiltrasi tadi itu akan direabsorpsi. Jadi hanya 1% lah yang akan disekresikan sebagai urin gitu. Nah, baru nanti akan disekresikan kembali itu setelah nanti ada proses reabsorpsi dan sekresi berulang kali, barulah nanti akan diekskresikan eee, menuju ke eee, apa namanya tadi, uretra, melalui ureter dan juga vesika urinaria gitu. Nah, jadi itu setelah nanti urin terbentuk, maka dia itu akan dialirkan ke vesika urinaria melalui ureter terlebih dahulu. Nah, baru nanti akhirnya akan dibuang melalui uretra. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari mekanisme berkemih. Nah, mekanisme berkemih ini dia itu eh, terdiri atas pengaturan refleks dan juga pengaturan volunteer. Nah, pengaturan refleks ini di mana dia itu bermula ketika tadi vesika urinaria itu sudah terisi penuh gitu. Nah, jadi itu nanti reseptornya itu kan akan tegang, di mana itu akan mengaktifasi dari staf parasimpatik, di mana itu akan membuat vesika urinaria itu menjadi berkontraksi. Nah, pada pengaturan refleks, apabila sudah berkontraksi, maka uretra sphincter uretra interna itu dia akan terbuka secara otomatis. Nah, barulah. Nah, itu termasuk ke pengaturan refleks. Nah, untuk pengaturan volunteer, apabila korteks cerebri dari korteks cerebri dikirimkanlah motor neuron menuju sphincter uretra eksterna. Nah, dari situ misalnya dia eee, mengirimkan sinyal untuk menahan dulu sphincter uretra eksterna ini agar tertutup. Nah, maka dia akan menghambat dari proses berkemihnya tadi. Nah, kalau misalnya dia tidak ada sinyal dari korteks cerebri, maka sphincter uretra eksterna akan terbuka karena tidak dihambat gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut saya lampirkan tiga referensi dari buku dan satu referensi dari jurnal. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.